Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam Sayyidunal Insan, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya di sini akan membawakan materi dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan semangat ukhuwah Islamiyah, dengan judul mempererat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di dalam ukhuwah Islamiyah ada yang dinamakan ukhuwah ubudiyah dan ada yang dinamakan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah ubudiyah adalah ikatan semua manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah insaniyah adalah ikatan semua manusia terhadap sesama manusia, saling tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Kita semua hidup di dunia tidak hidup secara individu, tetapi kita hidup di dunia secara sosial. Di dalam ukhuwah Islamiyah kita harus saling tolong menolong, kita harus saling bersatu. Karena kenapa? Jikalau kita bersatu, maka keyakinan kita akan menjadi keyakinan yang kuat. Siapa yang harus paling utama bersatu? Yang harus paling utama bersatu yaitu para pemuda. Karena kenapa? Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Subhanul Yaum Arizalul God. Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa depan. Kenapa pemuda begitu penting bagi bangsa, negara dan agama? Karena jikalau andai kata pemuda di masa kini rajin ibadah, rajin sholat, rajin mendekatkan diri kepada Allah, maka negara kita akan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang makmur. Tetapi sebaliknya, jikalau andai kata para pemuda di masa kini jauh dari agama Allah, sering melakukan maksiat, jauh dari bimbingan para ulama, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang hancur. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang membid'ahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tidak ada di zaman Nabi memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan bid'ah, memang bid'ah karena kenapa? Tidak ada di zaman Nabi. Tetapi bid'ah di sini ulama mengatakan bid'ah hasanah, yaitu tidak ada di zaman Nabi tetapi di dalamnya memiliki banyak kebaikan. Di antaranya ada thalabul ilmi, silaturahmi, dan sedekah. Jika peringatan Maulid Nabi dibid'ahkan secara dhalalah,
Terus apakah kita akan mengharamkan silaturahmi? Apakah kita akan mengharamkan talabul ilmi? Apakah kita akan mengharamkan sedekah? Sedangkan talabul ilmi, sedekah dan silaturahmi itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kita harus bersama-sama bersatu. Di dalam peringatan Maulid ini kita harus saling bersatu. Kita harus memperkuat keyakinan kita supaya kita tidak terpengaruhi oleh aliran-aliran yang luar, aliran-aliran yang bid'ah dolalahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin terhadap ulama-ulama kita bahwa peringatan Maulid Nabi yaitu adalah peringatan Maulid Nabi yang bid'ah hasanah. Memang tidak ada di zaman Nabi, tetapi isinya adalah kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Dari saya dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar, in qulta Zaidun 'adirun man i'tadar. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.